Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, baru saja saya mendapatkan satu video di mana di judul video tersebut dikatakan bahwa rupanya para ulama pun senang ketika Yahya Sinwar, ya pemimpin dari kelompok milisi Hamas, meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Tidak lagi berlama-lama, kita akan saksikan saja video berikut ini. Alhamdulillah, تم اليوم اغتيال الفار يحيى السنوار فار الأنفاق. لله الحمد، الحمد لله افتكنا منه وافتكوا أهل غزة منه وافتكت الأرض والشجر والدواب. ومن آيات الله أن يسلط الكافر للقضاء على الخوارج في كل فترة إذا عجز أهل الإسلام عنهم. ظالم، هذه بسبب ذي الفار، فار الأنفاق، تسبب على 100,000 شخص بين قتيل وجريح ومفقود. لعبة هي في يدكم انتم يا حماس، يا المجرمة، انتم وقاداتكم. لعبة ذي. ونحن نسجد شكرا لله عند أن نعلم أن أحد من أهل البدع من الأخوانجية أو السرورية أو جماعة التبليغ أو غيرهم من الفرق الضالة والمنحرفة، بالذات من الرؤوس، لما نعلم بهلاكه نسجد شكرا لله. هؤلاء يا أخوان والله يستريح منهم العباد والبلاد والشجر والدواب. نسأل الله عز وجل أن يعجل بهلاكهم. هذا ليس بجهاد، هذا جهاد في سبيل الشيطان. ولا يغركم اليوم التطبيل لما يحصل في فلسطين. والذي يقول أن الذي حصل في فلسطين اليوم انتصار فليراجع عقله، فإن فيه خلل. أي انتصار هذا؟ على أي انتصار يا جماعة يتكلمون؟ الدعاء شأنه عظيم يا أخواني، وبالذات في هذه الأيام والليالي من رمضان، فاجتهدوا في الدعاء بارك الله فيكم. ولا تنسوا كذلكم الدعاء على حماس. حماس هذه الإخوانجية هي ممن تسبب وممن أيضا ألحق الضرر بإخواننا في غزة، فكما تدعون على المحتل كذلكم أدعوا على حماس الإرهابية الإخوانجية. نسأل الله عز وجل أن يعجل بهلاكهم. وكذلكم لا تنسوا إخوانكم المسلمين في كل مكان، إخوانكم المتضررين في كل مكان في غزة وفي غيره. من حق هدول الناس انهم يفرحوا، من حق هدول الناس انه يعبروا عن شعورهم بالفرحة بعد الانباء المتواردة عن مقتل زعيم حزب الله اللبناني المجرم حسن نصر الله. هدول الناس هن اللي هجرهم حزب حسن المجرم، هدول الناس هن اللي قتلهم اولادهم حزب حسن المجرم. هلا الساعة 2 بعد نص الليل، العالم نازل على الشوارع بالآلاف تعبر عن فرحتها. Masya Allah, Alhamdulillah, kebahagiaan dirasakan oleh seluruh kaum muslimin, terkhusus yang ada di Lebanon, akan matinya Hasan Nasrallah, pimpinan Hizbullah yang beragama Syiah, yang telah menumpaskan darah kaum muslimin yang ada di berbagai wilayah, semisal Yaman, di Surianya, dan juga di Lebanonnya. Dan yang ajibnya, Masya Allah, Fakir Rahman, ini seluruh kaum muslimin yang ada di Lebanon saling membagikan hadiah, membagikan manisan, membagikan makanan, snack-snack kepada tetangganya, kawan-kawannya, akan matinya Hasan Nasrallah. Dan ternyata kematian Hasan Nasrallah itu di tangan orang zalim yang lainnya, yakni Zionis Yahudi. Walhamdulillah. Dan inilah doa yang kita panjatkan setiap hari di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana doanya juga para ulama salaf kita zaman dahulu. Allahumma asghilil zalimina bil zalimin, ya Allah, sibukkanlah orang yang zalim dengan orang yang zalim yang lainnya, ya Allah. أنا أسأل يعني إذا كنت فعلا تريد أن تنصر فلسطين، لماذا لم تنصر الشعب اليمن؟ اليمن الآن الناس تجوع، والناس الأمراض تفترسها، وأوضاع صعبة للغاية. بالتالي أنت لم تضر إسرائيل، بل بالعكس. الحقيقة هذه إسرائيل تفترس غزة الآن. ماذا تعمل؟ هذا الحقيقة تصرف حتى من حماس. قلنا العملية بطولية لا شك، وعملية ممتازة لا شك، ولكن النتائج لن تكون لصالح الحقيقة. وفي غيره. Berapa ribu kali demonstrasi untuk Palestina dilakukan di setiap negeri di muka bumi, iya gak? Oke, kondisi Palestina mendingan? Jangan, demonstrasi tidak pernah dihalalkan di dalam syariat Islam, haram. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari, tadi kita sudah menyaksikan bersama bagaimana sebuah video ya yang saya sudah bagikan kepada kita semua tentunya.
dan video tersebut saya ambil dari channel YouTube-nya Tanpa Ragi ya, karena kita tahu kalau memang Tanpa Ragi ini mempunyai banyak sumber mengenai berita-berita di mancanegara ya kan, walaupun mungkin kita juga melihat beberapa waktu yang lalu ya banyak orang-orang yang memang tidak senang ya, bahkan mungkin sampai sekarang ya tidak senang dengan seorang Tanpa Ragi, karena memang Tanpa Ragi sukanya membongkar-bongkar hal-hal yang tidak terbongkar gitu loh. Maksudnya apa yang tidak terekspos di media-media nasional Indonesia, dan Tanpa Ragi ya punya ya video-video tersebut atau berita-berita tersebut ya, karena memang beliau mempunyai banyak referensi akan hal itu ya kan. Nah, kalau misalnya karena kita tadinya hanya bisa membacakan subtitle ya atau terjemahan yang diberikan di video yang kita sudah saksikan bersama, ya artinya ya kita memang belum tahu pasti apakah itu sesuai dengan dari bahasa aslinya gitu ya kan. Tapi jelasnya kalau misalnya sampai benar ya para ulama-ulama ini sebenarnya senang dengan mendengar atau dengan peristiwa meninggalnya seorang Yahya Sinwar. Nah, saya pikir ini adalah pukulan bagi banyak saudara-saudara kita Muslim yang selama ini seperti memuja-muji gitulah ya, memuja-muji bagaimana gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kelompok milisi Hamas ya kan. Ya kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudari, ya memang hal inilah yang akhirnya juga membuat kita banyak hampir tidak percaya dengan beberapa tokoh-tokoh atau pejabat-pejabat pemerintah yang kemudian mereka hanya melakukan kutukan atau kecaman terhadap serangan yang dilakukan oleh militer Israel, tetapi ketika kelompok Hamas yang justru melakukan serangan awal pada saat itu, tepatnya di tanggal 7 Oktober 2023, ya mereka hanya bisa diam saja dan tidak merespon apapun juga akan hal itu. Nah, jadi kita berpikir kok bisa seperti begitu. Nah, dengan peristiwa yang kita boleh lihat sekarang, kalau memang benar, maka termasuk juga Ibu Retno Marsudi yang kemudian akhirnya tidak lagi menjabat sebagai Menteri Luar Negeri ya di pemerintahnya Pak Prabowo, maka ini adalah sebuah hal yang harus diketahui oleh beliau gitu loh ya. Nah, dan memang beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara-saudari kita juga sudah membagikan sebuah videonya Mas Permadi Arya, di mana Mas Permadi mencoba menyampaikan sebuah challenge begitu ya, kira-kira setuju nggak kalau misalnya Ibu Retno Marsudi menggantikan Yahya Sinwar menjadi pemimpin di kelompok milisi Hamas. Dan saya lihat itu lumayan viral juga teman-temannya, dan saya melihat banyak saudara-saudara kita di komentarnya mengatakan bahwa ya saya setuju, bahkan ada yang bilang 1000 kali ya, 1000% setuju maksudnya teman-teman. Nah, jadi ya itu dia sebenarnya ini hal mungkin yang tidak perlu dibahas ya, tapi ya kenapa kita bahas? Karena ya kita merasa heran aja kenapa banyak para pejabat kita atau tokoh pemerintah kita yang malah sepertinya membela negara yang satu atau membela kelompok yang satu dan kemudian mengutuk kelompok yang satu lagi. Padahal jelas-jelas juga sebenarnya konflik yang terjadi itu bukan antara Palestina dengan Israel, tapi antara kelompok milisi Hamas dengan Israel, ya kan? Ya, saya pikir semoga ini menjadi sebuah bahan pertimbangan ya buat teman-teman kita, khususnya yang memuja-muji saudara-saudari kita, atau lebih terkhusus untuk soal konflik yang terjadi yang akhirnya membela Hamas ya dan mengutuk Israel. Sekian saja dulu untuk sore hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.